Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Dita Maharani dengan NIM terakhir 142. Di sini saya akan mempresentasikan hasil tugas saya yaitu isolasi flavonoid antioksidan dari daun Chinese Spring Tree yaitu Cyananthus retusus. Jadi terjadinya peningkatan populasi lansia yang secara global telah mendorong meningkatnya prevalensi berbagai penyakit degeneratif, khususnya penyakit saraf yang berkaitan dengan proses penuaan. Terus kondisi ini juga menjadikan pencarian terapi yang efektif sebagai suatu kebutuhan penting. Nah, salah satunya itu senyawa yang alami yaitu flavonoid. Nah, flavonoid ini kelompok metabolit sekunder tumbuhan yang memiliki berbagai aktivitas biologisnya. Flavonoid juga diketahui memiliki efek neuroprotektif melalui kemampuannya dalam menekan neuroinflamasi, melindungi sel saraf dari kerusakan, serta meningkatkan fungsi kognitif, memori, dan kemampuan belajar. Selain itu juga, flavonoid ini memiliki aktivitas lain seperti antioksidan, antiinflamasi, antivirus, dan antitumor, sehingga berpotensi dikembangkan sebagai agen terapeutik alami. Nah, kalau secara kimianya, flavonoid itu kan memiliki struktur dasar fenilkromana, yaitu C6, C3, C6, sintesis melalui jalur asam sikimat. Nah, senyawa ini juga tersebar luas di alam, termasuk juga daun Cyananthus retusus ini. Diketahui juga mengandung flavonoid dengan kemampuan menangkal radikal bebas seperti DPPH dan spesies oksigen reaktif. Nah, tanaman ini tuh biasanya dijumpai di Asia Timur, dan Amerika Utara. Biasanya dimanfaatin sebagai tanaman penundu jalan dan menghasilkan biomasa daun dalam jumlah besar. Menurut secara tradisional, ini juga digunakan sebagai obat untuk berbagai penyakit. Tapi sayangnya optimal untuk dibuatnya sehingga dianggap menjadi sebagai limbah. Nah, oleh karena itu, diperlukan upaya ekstraksi dan pemurnian flavonoid untuk meningkatkan nilai guna serta aktivitas biologisnya sebagai sumber senyawa bioaktif yang potensial. Lalu di sini ada rumusan masalahnya, yaitu yang pertama, bagaimana karakteristik botani dan kandungan fitokimia, khususnya senyawa golongan flavonoid yang terdapat pada daun Chinese Spring Tree, Cyananthus retusus. Lalu yang kedua, ada metode analisis apa yang paling sesuai untuk mengidentifikasi dan menentukan kadar senyawa flavonoid yang berhasil diisolasi dari daun tersebut. Yang ketiga, ada apa saja aktivitas farmakologi yang telah dilaporkan terkait senyawa flavonoid dari daun Cyananthus retusus. Lalu ada tujuan penelitian, yaitu yang pertama mengkaji karakteristik botani dan profil fitokimia daun Chinese Fringe Tree sebagai sumber senyawa flavonoid potensial. Lalu yang kedua mengetahui metode identifikasi dan analisis kualitatif maupun kuantitatif untuk memastikan kemunian senyawa flavonoid yang diisolasi. Lalu yang ketiga ada menelaah aktivitas farmakologi senyawa flavonoid dari daun Cyananthus retusus yang telah dilaporkan dalam literatur, khususnya potensi sebagai antioksidan alami. Di sini ada taksonomi dan morfologinya. Cyananthus retusus atau Chinese Spring Tree ini merupakan tumbuhan yang dari familinya itu Olea C yang banyak ditemukan di wilayah Asia Timur sama Amerika Utara. Nah, tanaman ini tuh bentuknya tuh sebagai pohon atau semak yang ciri khas bunganya itu warna putih serta daun sederhana yang tersusun berlawanan tanpa stipulanya. Terus juga memiliki nilai estetika sebagai tanaman hias dan penentu jalan. Nah, tumbuhan ini juga berpotensi sebagai sumber biomasa karena pertumbuhan daunnya itu yang lebat. Kalau secara taksonomi, genusnya itu Cyananthus terdiri dari sekitar 100 spesies yang tersebar di wilayah tropis hingga subtropis. Nah, sementara family Oleaceae-nya ini mencakup sekitar 30 genus dan 600 spesies yang tersebar luas di berbagai benua. Nah, kalau dari segi morfologinya dan anatominya ini, tumbuhan ini tuh memiliki karakteristik khas
yang seperti adanya kristal kalsium oksalat, trikoma, serta stomata tanpa sel pendukung. Nah, kombinasi karakter tersebut menjadikan Sionanthus ratusus ini mudah dikenal sekaligus memiliki potensi untuk dikaji lebih lanjut. Di sini ada profil fitokimianya. Metode yang digunakannya itu kromatografi, high performance liquid kromatografi, dan mass spektrometri. Nah, daun Sionanthus memiliki kandungan senyawa polifenol yang tinggi. Nah, di sini juga ada beberapa senyawa spesifik yang dikenal di daun ini, yaitu ada luteolin 4-glukosida, yaitu memiliki kemampuan antioksidan yang kuat dengan cara memutus rantai radikal bebas. Lalu yang kedua ada quercetin 3O rutinoside yang berkontribusi pada khasiat farmakologis ekstraknya. Lalu ada senyawa polifenol lainnya, yaitu senyawa golongan lignan dan iridoid glikosida yang bersama-sama mendukung kerja biologis dari tanaman ini. Lalu di sini juga ada aktivitas farmakologinya. Flavonoid itu kan merupakan senyawa metabolit sekunder dari golongan polifenol yang banyak ditemukan pada tumbuhan dan memiliki berbagai aktivitas farmakologi pentingnya. Nah, senyawa ini juga berperan sebagai antioksidan dengan cara menangkal radikal bebas sehingga mampu melindungi sel dari kerusakan oksidatifnya. Terus juga kayak tadi, dia juga memiliki aktivitas antiinflamasi, anti kanker, antimikroba, melalui berbagai mekanisme biologisnya. Nah, kalau dalam bidang kesehatan, flavonoid ini juga berperan dalam pengelolaan penyakit metabolik seperti diabetes, terus juga memberikan efek kardioprotektif dan neuroprotektif, terus juga dia juga memiliki sifat hepatoprotektif dan imunomodulator. Dengan berbagai aktivitas itu, flavonoid itu memiliki potensi besar untuk dikembangkan sebagai agen terapeutik alami, meskipun masih diperlukan penelitian lebih lanjut terkait keamanan, dosis, dan efektivitas penggunaannya. Di sini ada metode isolasinya, ada 4, yaitu ada ekstraksi, optimasi, pemurnian, dan uji aktivitas. Untuk ekstraksi ini menggunakan ultrasonik dan etanol dengan menggunakan gelombang ultrasoniknya selama 30 menit untuk membantu menarik flavonoid dari daun secara lebih cepat dan efisien. Lalu kalau untuk optimasi ini menggunakan faktor tunggal dan ortogonal. Dilakukan untuk menentukan kondisi terbaik seperti konsentrasi etanol, suhu, rasio pelarut, dan daya ultrasonik agar hasilnya maksimal. Lalu ada pemurnian juga menggunakan resin makropori HPD 500. Ekstra dimurnikan untuk meningkatkan kadar flavonoid dengan metode absorpsi solusi menggunakan pelarut etanol dan air. Lalu ada uji aktivitas dengan metode DPPH. Digunakan untuk mengukur kemampuan flavonoid dalam menangkal radikal bebas sebagai indikator aktivitas antioksidan. Di sini juga ada identifikasinya, yaitu dengan menggunakan metode klorimetri, menggunakan reaksi natrium nitrat, aluminium nitrat, dan natrium hidroksida. Terus kemudian diukur pada 510 nm dengan standar rutin. Analisis juga mengevaluasi pengaruh kondisi ekstraksi seperti konsentrasi etanol, suhu, rasio pelarut, dan daya ultrasonik terhadap kadar flavonoid. Nah, hasilnya itu menunjukkan kondisi optimal mampu meningkatkan kadar flavonoid secara signifikan. Proses pemurnian dengan resin makropori juga meningkatkan kandungan flavonoid dan aktivitas biologisnya. Nah, sedangkan uji DPPH menunjukkan bahwa semakin tinggi konsentrasi flavonoid, semakin kuat aktivitas antioksidannya. Ditunjukkan juga oleh nilai EC50, yaitu efektif konsentrasi yang lebih rendah. Hal ini menegaskan hubungan antara kadar flavonoid dan aktivitas biologisnya. Kesimpulannya, daun Sionanthus ratusus ini berpotensi sebagai sumber flavonoid dengan aktivitas antioksidan. Nah, metode ekstraksi ultrasonik dan pemurnian resin makropori
pori efektif meningkatkan kadar dan kemunian flavonoid. Nah, aktivitas antioksidan berbanding lurus dengan kandungan flavonoidnya. Senyawa ini juga berpotensi dikembangkan sebagai agen bioaktif, namun masih memerlukan penelitian lanjutan terkait keamanan dan aplikasinya. Dan dari saya, terima kasih. Mohon maaf ada salah kata maupun penulisan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.